Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih ngerasa butuh asisten pribadi buat di kelas? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama Gemini. Ini bukan sekedar teknologi, tapi bisa jadi rekan kreatif baru Anda. Yuk, kita lihat gimana Gemini bisa bantu bikin kerjaan jadi lebih ringan dan ngajar jadi lebih seru. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita sepakati di awal. Tenang aja, AI itu nggak akan pernah gantiin bapak dan ibu guru, sama sekali nggak. Anggap aja Gemini ini kayak asisten super pinter yang siap bantu. Karena pada akhirnya, Andalah kapten kapalnya di dalam kelas. Setuju ya? Nah, kita mulai dari mana? Tentu dari yang paling fundamental, yaitu keamanan. Sebelum kita ngomongin semua hal keren yang bisa dilakuin AI, kita harus pastikan dulu semuanya aman. Apalagi kalau sudah menyangkut data siswa, ini harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Anda mungkin mikir, sama aja lah pakai email pribadi sama akun belajar.id. Tunggu dulu. Bedanya itu jauh banget loh. Dan ini krusial banget karena jawabannya menyangkut keamanan data kita semua, terutama data murid-murid kita. Oke, coba kita lihat perbedaannya. Simpelnya gini deh, akun belajar.id itu ibaratnya rumah dinas. Aturannya jelas, ada yang jagain, yaitu sekolah, dan privasi Anda terlindungi, nggak ada iklan aneh-aneh. Nah, kalau akun pribadi, itu kayak rumah di tengah pasar. Aturannya lebih longgar, nggak ada pengawasan sekolah, dan data Anda bisa dipakai buat nawarin iklan. Jauh kan bedanya? Jadi pakai akun sekolah itu langkah pertama buat jadi pengguna AI yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke, soal keamanan udah beres. Sekarang kita naik level ke bijak. Punya AI itu kayak punya asisten yang jenius banget. Tapi dia masih baru, belum punya pengalaman. Kadang dia bisa salah. Nah, makanya kita perlu tahu nih batas-batas kemampuannya supaya kita bisa pakai dia dengan benar. Sekarang kita bahas satu istilah yang mungkin kedengerannya agak aneh. Halusinasi. Ini bukan soal AI bisa lihat yang aneh-aneh ya. Tapi ini konsep yang super penting buat kita pahami kalau mau pakai AI. Jadi apa sih halusinasi AI itu? Gampangnya gini, AI ini ngasih jawaban yang kedengarannya pinter banget, meyakinkan, tapi ngaco. Salah total. Contohnya nih, Gemini pernah salah sebut nama ilmiah sebuah tanaman. Kelihatannya sepele, tapi ini bukti kalau AI bisa salah. Dan disinilah peran Bapak Ibu jadi krusial. Selalu cek ulang, selalu verifikasi. Jangan ditelan mentah-mentah. Terus gimana dong cara nyaringnya? Gampang, pakai aja kerangka 3A. Ini semacam saringan wajib buat semua hasil dari AI. Sebelum dipakai, tanya dulu ke diri sendiri. 1. Akurat nggak? Cek faktanya. 2. Appropriate atau layak nggak buat murid-murid saya? Dan 3. Aligned atau sesuai nggak sama tujuan belajar saya? 3 pertanyaan ini bakal jadi senjata andalan Anda. Selain halusinasi, ada satu lagi yang perlu kita waspadai. Bias. Ingat, AI itu belajar dari data di internet. Dan kita tahu kan, internet itu isinya macam-macam. Nggak semuanya netral dan adil. Jadi kalau datanya bias, ya hasilnya juga bisa bias. Nah, lagi-lagi, disinilah peran Anda sebagai pendidik jadi super penting. Anda adalah filternya yang memastikan materi yang sampai ke siswa itu adil dan objektif. Oke, sesi serius soal keamanan dan batasan udah lewat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik. Gimana caranya ngobrol sama Gemini biar dia ngasih hasil yang kita mau? Rahasianya cuma satu, seni memberi perintah atau yang kerennya disebut prompt. Ada resep rahasianya nih, namanya kerangka PARTS. Gampang diingat. P itu persona, suruh Gemini jadi siapa. Misal, jadilah seorang sejarawan. A itu aim atau tujuan. Anda mau dia bikin apa? R itu recipients atau penerima. Konten ini buat siapa? Murid SD, murid SMA. T itu tim atau tema. Gaya bahasanya mau gimana? Formal, santai. Dan terakhir S itu structure atau struktur. Hasilnya mau dalam bentuk table, poin-poin atau paragraf. Lengkap kan? Nah, ini dia bukti nyatanya. Lihat bedanya. Perintah yang biasa-biasa aja, hasilnya ya biasa aja, umum banget. Tapi begitu kita pakai resep parts, perintahnya jadi detail, dan hasilnya juga jadi jauh lebih daging, lebih spesifik, dan siap pakai. Ingat ya, kualitas input sangat menentukan kualitas output. Teorinya udah, sekarang prakteknya. Yuk kita lihat contoh-contoh nyata gimana Gemini bisa jadi asisten andalan Bapak Ibu di kelas sehari-hari. Anggap aja ini tur singkat ke dunia penuh kemungkinan. Pernah kan dapat tugas baca jurnal tebel buat persiapan ngajar besok? Duh, pusing. Nah sekarang, cukup unggah aja filenya ke Gemini. Minta dia bikinin ringkasan poin-poin penting, daftar istilah sulit, plus 3 pertanyaan diskusi. Pekerjaan berjam-jam bisa beres dalam hitungan menit, hemat waktu banget kan?
Kita semua tahu, di kelas itu kemampuan anak beda-beda. Nah, Gemini ini jago banget bantu kita bikin RPP yang bercabang. Jadi, dari satu RPP utama, kita bisa minta dia bikinin 3 versi, satu buat yang butuh bimbingan lebih, satu buat yang standar, dan satu lagi yang lebih menantang buat si jagoan. Pembelajaran jadi kena ke semua anak. Butuh bikin soal ulangan dadakan? Gampang. Kasih aja Gemini materi dari buku atau catatan Anda, terus bilang, tolong bikinin 10 soal pilihan ganda dan 2 esai lengkap sama kunci jawabannya ya. Selesai. Waktu Anda jadi lebih banyak buat fokus ke hal lain yang lebih penting. Lagi mentok, nggak ada ide buat proyek kelas, ajak ngobrol aja Gemini. Lempar satu ide dasar, misalnya proyek tentang sampah plastik. Nanti dia bisa kasih 5 ide turunan yang keren-keren, lengkap dengan tujuan dan hasil akhirnya. Ini kayak punya tim kreatif pribadi yang siap sedia 24 jam. Gimana caranya jelasin konsep rumit kayak fotosintesis ke anak yang sukanya main bola? Nah, di sini serunya. Coba tanya Gemini, bikinin analogi fotosintesis pakai tema sepak bola dong. Nanti bisa keluar tuh jawaban kayak, klorofil itu kipernya, nangkep energi matahari, glukosa itu golnya, buat energi tim. Konsep abstrak jadi gampang banget dipahami. Oke, kita hampir sampai di akhir. Dan ada satu pesan penting banget yang mau saya ulang lagi. Dalam duet antara Anda dan AI, ingat, Anda adalah sutradaranya, Anda yang pegang kendali. Jadi, intinya apa? Cuma 3 hal. Pertama, AI itu alat bantu, bukan pengganti. Dia ada buat bikin Anda makin hebat. Kedua, keahlian Anda sebagai guru itu yang jadi otaknya. AI cuma ngikutin. Dan ketiga, jangan takut coba-coba. Mulai dari yang kecil, eksperimen, dan lihat hasilnya. Saya suka banget sama analogi ini. Anggap aja Gemini itu asisten pengajar paling pintar sedunia, tapi dia masih anak baru, masih junior. Dia punya banyak pengetahuan, tapi nggak punya pengalaman, empati, atau kebijaksanaan seperti Anda. Anda seniornya, dia juniornya. Jadi Anda yang kasih arahan, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Coba deh, pikirin satu aja tugas yang paling makan waktu buat Anda setiap minggu. Mungkin bikin soal, atau merangkum materi? Nah, minggu ini, coba oper tugas itu ke Gemini. Cuma satu aja. Mulai dari sana, dan lihat apa yang terjadi. Selamat bereksperimen.